Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi jemaah. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti Zoom pada hari ini. Shalawat beriringan salam, tidak lupanya kita doakan buat junjungan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Alwen Bentri MPD dan Ibu Anes Fitria MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Baiklah, kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Tirsa Nur Adelin dengan NIM 2202045. Selanjutnya ada Aditya Dwi Dharma dengan NIM 22087204. Dan saya sendiri Sarmila Afitri dengan NIM 22022111 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitunya mengenai upaya pembaharuan pendidikan di Indonesia, yang mana pemateri pertama akan disampaikan oleh Tirsa. Kepada Tirsa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang upaya pembaharuan pokok pendidikan. Pembaharuan pendidikan merupakan proses pentingnya dalam menjawab tantangan zaman yang terus berkembang. Untuk mencapai pendidikan yang relevan dan efektif, upaya pembaharuan pada pokok-pokok pendidikan perlu dilakukan. Beberapa upaya pembaruan yang mendasar dalam konteks pendidikan, yaitu yang pertama, penekanan pada pembelajaran aktif dan kolaboratif, yaitu mengarah pada pengesaran paradigma pembelajaran dari yang bersifat pasif menjadi aktif dan kolaboratif. Yang kedua yaitu peningkatan fokus pada keterampilan abad ke-21. Pembaharuan pendidikan harus memperhitungkan kebutuhan masyarakat dunia kerja yang semakin kompleks. Keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan komunikasi, keterampilan pemecahan masalah, keterampilan berpikir kritis, keterampilan kolaborasi, dan literasi digital perlu diberikan penekanan yang lebih besar dalam kurikulum. Selanjutnya yaitu integrasi teknologi dalam pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Integrasi teknologi dalam pembelajaran menjadi salah satu upaya pembaharuan yang penting. Selanjutnya yaitu penguatan pendidikan karakter. Pembaharuan pendidikan juga perlu memperkuat pendidikan karakter. Pendidikan karakter mengacu pada pembentukan sikap, nilai-nilai, dan etika yang baik pada peserta didik. Hal ini penting untuk membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembaharuan pendidikan. Upaya perbaikan kualitas guru dan tenaga pendidik meliputi pemberian pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan, pembaruan kurikulum, dan penggunaan metode dan strategi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pembaruan pendidikan. Ada 4. Yang pertama, pembaruan kurikulum. Yang kedua, pembaruan pendidikan inovatif. Yang ketiga, pengembangan pendidikan luar sekolah. Dan yang terakhir yaitu homeschooling. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tirsa yang telah menyampaikan materi yang pertama. Selanjutnya, pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Aditya Dwi Dharma. Kepada Aditya dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan penampilan dari kelompok kami, yaitu faktor-faktor munculnya masalah pendidikan. Beberapa upaya pembaruan pendidikan yaitu satu, pembaruan kurikulum. Pembaruan kurikulum merupakan inti dari sistem pendidikan. Upaya pembaruan kurikulum melibatkan peninjauan dan penyesuaian kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan dan tuntutan masa kini. Nomor dua, yakni peningkatan metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada peserta perlu diperkenalkan untuk mempromosikan keterlibatan aktif dan pemahaman mendalam. Yang ketiga, yakni pengembangan kualitas guru. Guru memiliki peran kunci dalam memberikan pendidikan berkualitas. Upaya pembaharuan pendidikan melibatkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya nomor 4, yaitu pemberdayaan siswa. Pemberdayaan siswa yakni pendekatan pendidikan yang berpusat pada siswa diperlukan untuk membangun kemandirian, kreativitas, dan keterampilan berpikir kritis siswa. Yang nomor 5 adalah integrasi teknologi dalam pembelajaran. Teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan aksesibilitas. Selanjutnya nomor 6, pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan upaya pembaruan pendidikan juga melibatkan pemberdayaan dan inklusi semua individu, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus atau dari kelompok marginal. Pendidikan inklusif berfokus pada menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan memberikan akses yang setara terhadap pendidikan bagi semua individu. Nomor 7, kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan yakni upaya pembaruan pendidikan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah lembaga pendidikan. Baiklah, di sebelahnya yakni pengelolaan pendidikan inovatif. 1. Kepemimpinan yang inovatif. Kepemimpinan yang kuat dan inovatif sangat penting dalam menciptakan budaya inovasi di dalam sistem pendidikan. Para pemimpin harus memfasilitasi dan mendorong kolaborasi, kreativitas, dan eksperimen dalam pengajaran dan pembelajaran. Nomor 3, kolaborasi dan kemitraan. Pengelolaan pendidikan inovatif melibatkan kolaborasi dan kemitraan antara berbagai pemangku kepentingan pendidikan seperti pemerintah, lembaga pendidikan, guru, siswa, orang tua, dan komunitas. Nomor 4, penggunaan teknologi yang canggih. Penggunaan teknologi yang canggih mencakup pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas, memperkaya konten pembelajaran, dan memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara siswa dan guru. Nomor 5, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek melibatkan siswa dalam proyek nyata yang membutuhkan pemecahan masalah, keterampilan kolaborasi dan kreativitas. Pengelolaan pendidikan inovatif mencakup merancang dan mendukung lingkungan pembelajaran yang memungkinkan penerapan pembelajaran berbasis proyek. Nomor 6, fleksibilitas dan adaptabilitas. Pengelolaan pendidikan inovatif mengakui perlunya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam sistem pendidikan. Dalam dunia yang terus berubah, sistem pendidikan harus siap untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan terbaru, mengeksplorasi solusi baru, dan mengadaptasi metode pembelajaran yang paling efektif. Nomor 7, pendekatan berbasis bukti. Pengelolaan yang pendidikan inovatif mendorong penggunaan data dan bukti yang kuat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk memahami dampak dari inovasi yang diterapkan. Baiklah, kolom selanjutnya yakni pengembangan pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah merupakan bentuk dari perkembangan penyelenggaraan pendidikan secara luas, bahwa pendidikan tidak hanya kegiatan yang terorganisir di sekolah, tetapi juga pendidikan di luar. Karena pada hakikatnya, pendidikan yang sebenarnya kehidupan dan sekolah hanya bagian kecil yang dibatasi oleh jenjang umur dan disiplin. Slide selanjutnya.
Baiklah, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aditya yang telah menyampaikan materi yang kedua. Selanjutnya, bagian kesimpulan akan disampaikan oleh saya sendiri. Kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitunya, masalah yang dihadapi dunia pendidikan sangat luas dan kompleks. Pertama, karena sifat sasarannya yaitu manusia, merupakan makhluk misteri yang banyak teka-teki. Kedua, karena pendidikan harus mengantisipasi hari depan yang juga mengundang banyak pertanyaan. Padahal pemahaman terhadap hari depan itu penting karena menjadi acuan dari segenap perubahan yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, agar masalah-masalah pendidikan dapat dipecahkan, maka diperlukan rumusan tentang masalah-masalah pendidikan yang bersifat pokok yang dapat dijadikan acuan bagi pemecahan masalah-masalah praktis yang timbul di lapangan. Dengan dikemukakan masalah-masalah pokok pendidikan, kaitan masalah-masalah pokok tersebut satu sama lain, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya, dan lain-lain. Diharapkan para pendidik memahami lebih baik masalah pendidikan yang dihadapi di lapangan, merumuskannya, serta mencari alternatif pemecahannya. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok 12 pada hari ini. Jika ada kesalahan, saya sebagai moderator meminta maaf. Tadi kami buka dengan salam, sekarang kami tutup dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.